Rabbi israh lana sadarina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk kembali bisa hadir di rumahnya yang sangat kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilannya dengan kalimat hayya 'alas shalah yang dikumandangkan oleh muazzin dari masjid kita ini. Sadarilah Bapak Ibu kaum muslimin bahwasanya panggilan itu adalah panggilan dari Allah, merupakan surat undangan untuk kita semuanya. Yang isi surat itu adalah segeralah untuk sholat. Mari kita sholat. Mari menuju kemenangan. Akan tetapi tentu masih banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih enak tidur di atas kasur yang empuk. Namun Bapak Ibu yang telah mengorbankan waktunya, yang telah mengorbankan kantuknya untuk hadir di sini, bahwasanya kita adalah orang yang paling kaya. Kenapa dikatakan demikian? Karena 2 rakaat salat sunat fajar yang kita lakukan tadi itu balasannya oleh di sisi Allah melebihi isi langit dan bumi. Langit dan bumi beserta isinya, itu yang kita dapatkan. Nah, tentu di dalam langit, di atas langit dan di dalam bumi ini banyak mutiara, banyak emas, permata dan segala macam. Jika diuangkan tentu uangnya banyak. Nah, akan tetapi di sisi Allah bagi kita adalah balasan berupa pahala. Nah, dan syaratnya adalah ikhlas. Bukan karena siapa-siapa kita datang ke sini, tetapi kedatangan kita sini adalah memang semata-mata karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa disampaikan buat roh baginda Rasulullah, suri teladan bagi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh tamu Allah yang dirahmati oleh Allah, untuk mengisi kajian subuh kita pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan materi kita dengan tema jadikanlah peristiwa kematian sebagai nasihat. Dalam beberapa hari belakangan di kampung kita itu ada beberapa orang yang telah meninggal, yang telah menemui ajalnya. Dan tentu sebelumnya sudah banyak kita mendengarkan, menyaksikan, bahkan ada di antara keluarga kita yang telah kembali kepada Allah, dengan arti kata telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Maka kita sebagai seorang hamba
harus menjadikan seluruh peristiwa kematian itu sebagai nasihat. Merugilah orang-orang yang tidak mau menjadikan peristiwa kematian itu sebagai sebuah iktibar, sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah nasihat. Maka dari itu, pentingkah kita menjadikan kematian itu sebagai nasihat? Jawabannya iya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Nah, 3 di antaranya kemarin sudah kita jelaskan, bahwa alasan pertama kita harus menjadikan ibrah atau pelajaran kematian itu adalah karena kita memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak mengingat kematian itu. Karena ini merupakan perintah dari Rasul, ketika kita ingat kematian itu, maka mengingat kematian itu bagi kita menjadi sebuah ibadah. Dengan seringnya kita mengingat kematian, maka ini otomatis sudah menjadi nilai ibadah bagi kita. Ya. Biasanya orang yang ingat kematian akan berbeda dengan orang yang tidak ingat sama sekali. Ini loh. Beda ndak orang yang ingat inyoka mati, dia orang yang ndak ingat, ndak mau tahu juga kematian. Berbeda. Ya. Orang yang selalu ingat dengan kematiannya, pasti dia memikirkan bagaimana nasibnya nanti setelah kematian. Akan tetapi orang yang tidak ingat, yang tidak peduli dengan kematiannya, bagaimana nasibnya setelah kematian, makanya dia hidup sesuka hatinya. Nah, barangkali inilah alasan kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Jadi alasan pertama, bahwa adanya peristiwa kematian di sekitar kita menunjukkan kita diperintahkan untuk mengingat-ingat kematian tersebut. Karena kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat si pemutus segala kelezatan, yaitu al-maut atau kematian. Kemudian alasan kedua yang sudah kita jelaskan juga adalah bahwa adanya peristiwa kematian di sekitar kita juga menunjukkan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan atau mengalami kematian. Nah, ini pelajaran yang kedua. Karena setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian, maka tentu harus bawa ke diri kita. Kita termasuk makhluk yang bernyawa atau tidak? Iya pindah. Berarti kita pasti mati. Nah, hanya saja wakatunya alun tibu, bilangnya alun sampai, sukatannya alun panua. Kalau tibu saat Jawa, ya kita pasti mati. Nah, ini pelajaran kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, alasannya kenapa kita harus menjadikan kematian sebagai ibrah atau pelajaran, bahwa adanya peristiwa kematian di sekitar kita juga menunjukkan bahwasanya kematian itu apabila telah datang tidak bisa ditunda-tunda barang sedikit pun, dan tidak pula bisa dipercepat. Pas waktunya. Nah, kadang tidak sakit-sakit. Pagi lain juga sawah baru. Ya nak. Alah sore lah tadanya se. Atau mungkin siang hari masih mengopi-ngopi aja, jawab bercerita lama aja baru. Sore alah tadanya se kabar. Si fulan itu lama meninggal. Tiba saatnya kita pasti kembali. Inilah pelajaran yang ketiga. Kenapa kita harus menjadikan kematian itu sebagai pelajaran? Karena kematian itu
tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa dimajukan barang sedikit pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, ya, apabila ajal menghampirimu, ya, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesuatu sedikit pun, sesaat pun, dan tidak pula bisa mempercepat. Nah, ini pelajaran ketiga. Kenapa kita harus mengambil pelajaran? Karena kematian itu tidak bisa ditunda. Ibu-ibu boleh tahu bila mati? Enggak. Di mana tampaknya? Enggak ya. Saya yakin mati. Saya yakin. Yakin itu, seyakin-yakinnya. Kemudian yang keempat, alasan kenapa kita harus menjadikan peristiwa kematian di sekitar kita sebagai ibrah atau nasihat. Keempat adalah bahwa adanya peristiwa kematian di sekitar kita juga menunjukkan kematian itu apabila telah datang, apabila kematian telah tiba kawa, tidak bisa dihindari walaupun kita lari menjauh darinya, ya, atau bersembunyi di tempat yang kokoh atau kuat. Dan bisa matasi malaikat maut tuh. Mobil lu lah tampil kan, ndak rapi-rapi pintunya udah bisa malaikat. Alai bisa deh, masuk gua bisa tuh, atau dibuat sebuah lubang, ditutup rapi-rapi dia teh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan hal ini, apa kata Allah? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kata Allah, di mana saja kamu berada, kamu di dalam tanah, di dalam gua, dalam rimbo, ya, di planet, kematian akan mendapatkan kamu. Meskipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Allah yang katakan, tidak bisa awak mengelak dari kematian. Kalau kematian itulah datang kawa, kamasi awak kalari, capek kali. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu malaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang dahulu telah kamu kerjakan. Ikut pelajaran yang ketiga, alasan yang ketiga, Pak, kok perlu mengingat kematian. Ternyata peristiwa kematian itu apabila terjadi di tempat kita, dia tidak bisa dihindari. Sekalipun kita berlindung, bersembunyi di sebuah gedung yang kuat lagi kokoh. Kama saja kita menyuruh, kama saja kita kalari, kalau tiba masanya kita meninggal, maka kita tidak bisa lari daripadanya. Ada kok orang lari dari kematian? Ada? Mailan kematian? Maka dari itu Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, ini pelajaran yang keempat. Ya, alasan yang keempat, kenapa kita harus jadikan peristiwa kematian di sekitar kita itu sebagai pelajaran. Karena kematian bila datang kawa, awak tidak bisa melak darinya. Kamati juga itu dia. Iyo. Kemudian yang kelima, bahwa adanya peristiwa kematian di sekitar kita juga menunjukkan
bahwa kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Ya, kapan datangnya dan di mana seorang itu akan mati dan sebagainya. Intinya dia datang secara tiba-tiba dan hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Jadi kematian itu memang tidak tahu bahwa bilo ketibonya. Ya, entah di parak, entah lain dia tekasu, entah di pasa, entah di pesawat, entah di tengah laut. Kalau Allah menghendaki kita meninggal di tengah laut, maka ada saja hajat kita untuk pergi ke tengah laut itu. Kemudian di sana Allah matikan kita. Nah, kalau Allah menghendaki kita meninggalnya di atas pesawat, maka ada saja hajat kita, keinginan kita atau keperluan kita yang membuat kita bisa naik ke pesawat dan Allah matikan kita di sana. Nah, dan kalau Allah menghendaki kita meninggalnya di sawah, maka di sanalah kita akan diambil nyawa kita oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan hal ini. Kata Allah, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, jadi ini Bapak Ibu alasan yang kelima, kenapa kita harus menjadikan kematian sebagai pelajaran, bahwa kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Lepas siap-siap banawa mati kira dah mati lah. Ya, ya dah, apa siap untuk menghadapi malaikat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, hal yang terpenting bagi kita untuk menyikapi peristiwa-peristiwa kematian yang ada di sekitar kita itu adalah memang kita harus mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai kita mempermasalahkan kematian itu. Apalagi kita mengolok-olokkan kematian itu. Nanti boleh datang malaikat ke ia taloknya. Nah, bukan itu. Tetapi yang sangat penting bagi kita adalah persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan perbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya di setiap harinya. Kalau Nabi lakukan itu 100 kali pagi, 100 kali sore. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Nah, ini yang sangat penting. Persiapkan bekal untuk mati. Karena ketika kematian itu datang, maka kita tidak bisa mengelak. Ketika kematian itu datang, maka putus sebuah nikmat yang ada. Ketika kematian itu datang, kamawak kalari tidak bisa. Nah, maka dari itu persiapkan diri kita untuk menghadapinya, karena setiap kita pasti akan mati atau meninggal. Nah, barangkali ini Bapak Ibu untuk pagi hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya ada beberapa poin lagi yang bisa kita ketahui tentang kenapa kita harus mengambil pelajaran. Ada beberapa alasan lagi. Nah, untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu, hari sudah jam 6:02. Tadi kita juga lama berdiri untuk ayat sajadahnya, sujud tilawahnya. InsyaAllah setelah ini kita pulang ke rumah, mudah-mudahan dimudahkan rezeki kita, diberikan kesehatan oleh Allah untuk kita, Allah kuatkan dalam mencari berkah kehidupan dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.